Semoga anak-anak Mi semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind. Bless our teacher and our parents. Thank you God. Amen. Nah, anak-anak, jangan lupa catat catatan tentang daur ulang sampah yang ada di dalam video Miss ke dalam catatan kamu dengan rapi. Tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauhnya. Oke? Seorang pengrajin barang bekas dapat mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini mengurangi tumpukan sampah di sekitar kita. Mengolah sampah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di sini Miss akan menjelaskannya satu per satu. Yang pertama adalah reduce. Reduce itu artinya mengurangi penggunaan sampah. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemas barang seperti kantong plastik yang ada di samping. Jadi saat kita berbelanja kita dapat mengurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa keranjang belanjaan dari rumah. Jadi dengan cara mengurangi penggunaan kantong plastik ini kita dapat membantu menjaga kelestarian alam dan menghindari segala polusi seperti banjir. Yang kedua adalah reuse. Reuse itu adalah memakai kembali barang-barang yang masih layak untuk kita pakai kembali. Cara pengolahan sampah ini yaitu dengan memilih barang-barang yang dapat dipakai kembali dan dihindari barang sekali pakai. Jadi kalau ada sebuah barang yang bisa kita gunakan berkali-kali dengan batas waktu tertentu juga, maka kita wajib harus menghindari barang-barang yang hanya sekali pakai. Contohnya mengurangi botol minum isi ulang. Nah, kalau botol-botol minum isi ulang itu hanya bisa dipakai sekali saja. Nah, jadi kita dapat menanggulanginya dengan menggunakan botol minum yang bisa kita pakai terus-menerus. Sehingga populasi sampah akan botol-botol minum yang sekali pakai dapat berkurang di dunia. Yang ketiga adalah recycle. Cara mengolah sampah yang ini sebisa mungkin barang yang tidak berguna dapat didaur ulang. Contoh sederhana adalah botol bekas atau botol-botol cairan cuci piring atau minuman yang dapat kita jadikan sebagai tempat pensil yang kreatif. Nah, anak-anak, ada banyak barang-barang yang hanya sekali pakai bisa kita daur ulang kembali sehingga berfungsi untuk kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat adalah replace. Replace ini sama berfungsinya dengan reduce. Cara pengolahan sampah pada replace ini yaitu sama halnya dengan menggunakan keranjang belanjaan sebagai kantong plastik. Nah, karena keranjang belanjaan dapat kita gunakan berkali-kali sehingga dapat mengurangi populasi sampah pada plastik. Anak-anak bisa menggunakan kantong-kantong seperti keranjang-keranjang belanja ini untuk belanja ramah lingkungan atau sering disebut dengan go green. Manfaat pengolahan sampah itu ada beberapa. Yang pertama adalah menghemat sumber daya alam, plastik olahan dan minyak bumi. Jadi kita dapat menghemat sumber daya alam dalam pembuatan plastik-plastik yang padahal sebenarnya dapat mencemari lingkungan kita. Jadi anak-anak, penggunaan plastik-plastik yang berlebihan ini sangat tidak baik untuk lingkungan kita. Jadi kita dengan cara penggunaan pendauran ulang sampah yang tadi yang kita pelajari itu, kita dapat mengurangi sumber daya alam dalam penggunaannya untuk menjadi perusak alam. Nah, manfaat selanjutnya adalah lingkungan kita akan menjadi bersih dan sangat indah. Dia jadi asri, udaranya segar, tumbuh-tumbuhan pun serta tanah-tanah pun tempat tumbuhan bertumbuh itu tumbuhannya menjadi tumbuh dengan segar karena tidak ada sampah atau sampah-sampah plastik yang menjadi dasar tertanam di dalam tanah itu untuk perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kalau tidak adanya sampah atau tidak adanya
pencemaran di dalam lingkungan ataupun tanah-tanah untuk tempat tumbuhan bertumbuh, maka tumbuhan itu pun akan bertumbuh dengan sempurna dan akan menghasilkan udara yang sejuk. Selanjutnya adalah manfaatnya terhindar dari berbagai jenis penyakit. Nah, karena kita sudah mengurangi bahkan menuju mudah-mudahan dapat menuju tidak menggunakan barang-barang yang hanya sekali pakai seperti plastik dan lain sebagainya, atau mungkin barang-barang yang sangat susah untuk didaur ulang, maka tidak akan ada tumpukan-tumpukan sampah sebagai sumber penyakit. Nah, kalau itu tidak ada, maka kita juga akan dapat terhindar dari penyakit. Nah, demikian video Miss hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat dalam pembelajarannya. Jangan lupa dicatat ya 4 cara pengolahan sampah dengan baik. Oke?